Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita lanjutkan beberapa penyampaian tentang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan yang kemudian bisa bermanfaat kepada kita, tujuh amalan dan berbagai amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Ikhwanu fillah rahimakumullah, kembali lagi rasa syukur kepada Allah. Kita kadangkala menganggap remeh yang namanya bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh besar dalam Al-Quran, orang yang tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menyempitkan kehidupannya, rezekinya, karena tidak rasa syukur. Tapi ketika ada pertanyaan, bagaimana Ustadz ketika ada orang yang rajin ibadah, orang yang tidak rajin ibadah, tidak pernah sholat, tidak pernah saum, hidupnya ya seperti itu Ustadz, tapi kenapa dia diberikan nikmat, kemewahan, rumah mewah, harta berlimpah? Kenapa Ustadz? Bukannya Allah itu sayang sama orang-orang yang bertakwa. Saya ini orang yang sering sholat, sering bayar zakat, sering sedekah, sering puasa, tapi kok hidup saya seperti gini-gini aja Ustadz? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu kepada hambanya sesuai dengan kadar. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang itu, orang yang tidak rajin ibadah, orang yang tidak rajin saum, orang yang lalai kepada Allah. Sesungguhnya nikmat itu akan menjerumuskan mereka kepada siksaan-siksaan kelak di akhirat. Itu bisa disebut dalam ajaran kita, ajaran Islam, ketika nikmat itu terus diberikan kepada hambanya, itu kan, Allah akan melihat apakah dia terlena dengan kehidupan dunia, maka kenikmatan itu akan menjerumuskan mereka ke dalam siksaan-siksaan ketika di akhirat. Tapi ketika kita bertakwa kepada Allah dan kemudian hanya seperti itu, Allah akan simpan rezeki kita itu di akhirat. Maka ketika kita diberikan rezeki yang secukupnya di hari ini, di hari esok, kita bersyukur kepada Allah karena rezeki kita disimpan untuk di akhirat, menjadi simpanan kita, tabungan kita di akhirat. Bisa saja orang yang lalai kepada Allah kemudian diberikan nikmat itu, sengaja Allah kemudian menghabiskan nikmatnya di dunia. Karena Allah mau melihat apakah ia lalai dengan kenikmatanku atau ia kemudian bertakwa dengan kenikmatanku. Kalau ia lalai, maka kenikmatannya hanya sebatas di dunia. Maka ketika orang yang lalai kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, itu ketika wafat, ketika meninggal dunia, ia akan meninggalkan dunianya. Tidak ada sedikit pun nikmat yang akan ia bawa di akhirat, karena ia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang kemudian bertakwa kepada Allah, hidupnya biasa-biasa saja. Allah sengaja memberikan itu karena sebagai ujian kepada kita. Dan insya Allah ketika rezekinya itu akan disimpan di akhirat. Kembali lagi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu kepada kita, Maha tahu kepada hamba-hambanya. Jangan sampai ketika kita di dunia kita diberikan nikmat yang luar biasa, harta kemewahan, tapi kenikmatan itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka menjadi musibah kita di dunia dan akan menjadi musibah kita kelak di akhirat.
Ini menjadi poin kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit rezeki bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita, tapi Allah sayang kepada kita karena itu rezeki cukup untuk kadar kita. Bisa jadi nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan sisa rezeki itu di akhirat sebagai tanda cinta kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ikhwanu fillah rahimakumullah, sebagai penghias kehidupan kita di dunia, tentunya kita ingin menghiasi kehidupan kita di dunia dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari puasa, mulai dari zakat, mulai dari bersedekah. Tapi kemudian ada amalan-amalan yang kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengalirkan pahala kita sampai hari akhir. Walaupun kita telah meninggal di dunia, amalan pahala-pahala itu akan terus mengalir. Dalam surah Yasin disebutkan, sesungguhnya kami yang menghidupkan orang mati. Kami catat semua yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas mereka yang tinggalkan, dan semuanya kami kumpulkan dalam kitab catatan amal yang nyata. Dalam surah Yasin disebutkan seperti itu. Dalam tafsir ulama, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan dua tafsir. Bekas-bekas yang mereka tinggalkan, berarti ada bekas-bekas yang ditinggalkan, dan bekas-bekas itu akan terus mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Apa itu? Contoh, kita bersedekah kepada anak yatim piatu, bersedekah kepada al-hafiz, bersedekah kepada anak yatim piatu. Contoh sedekah yang paling baik adalah sedekah makanan. Ketika kita menyedekahkan makanan, memberikan makan kepada anak yatim piatu, ketika masuk ke dalam perut atau tubuh anak yatim piatu, menjadi energi anak yatim piatu. Ketika anak yatim piatu itu melaksanakan amal-amal soleh, maka setiap energi itu akan mengalirkan pahala kepada kita tanpa mengurangi pahala si pelaku amal soleh. Itu sebagai contoh. Belum lagi ketika kita bersedekah atau bersedekah Al-Quran. Ketika kita bersedekah Al-Quran, maka setiap amalannya menjadi amalan jariah kepada kita. Baiklah, pemirsa Net TV, kita kembali lagi setelah jeda. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus. Pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bermuhasabah diri, menjadikan diri kita menjadi orang yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi, Allah Subhanahu wa taala adalah raja dari sebagai raja. Dan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menghidupkan dan mematikan kita. Ada kalanya di dunia ini kita hidup dan pasti kita akan mengalami kematian. Ada kalanya kita beraktivitas dan ada kalanya kita beristirahat. Dalam hukum, ketika kita ingin mudik, pasti kita harus memiliki bekal untuk perjalanan mudik kita. Begitupun dengan kehidupan kita. Ketika kita ingin kemudian kembali ke alam berikutnya, pasti kita harus mempersiapkan bekal-bekal apa yang harus kita bawa untuk ke alam kubur dan ke alam akhirat. Pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas-aktivitas kita yang perlu
kita jaga. Kalau Bapak dan Ibu sering puasa Senin Kamis, puasa sunnah, tolong istiqomah, dijaga puasa Senin Kamisnya. Kalau Ibu sering bersedekah setiap hari Jumat atau setiap harinya, tolong diistiqomahkan. Karena sesungguhnya amal-amalan yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika amalan-amalan itu dijaga atau istiqomah. Salat duha kalau bisa kita istiqomahkan, karena amalan sunnah yang dicintai oleh Rasul, yang disukai oleh Rasul, salat duha. Maka tak mengapa kalau kita setiap hari salat duha. Kemudian zikirnya, zikir pagi, zikir petang, kita harus istiqomahkan. Zikir pagi, kemudian amalan faedah-faedahnya kita bisa terjauhkan dari mara bahaya, malapetaka yang akan menghampiri kita. Dengan zikir itu kita bisa jauh dari yang namanya musibah di dunia maupun di akhirat. Kemudian zikir petang, sebelum petang, zikir petang kita harus istiqomahkan sehingga kita bisa terjaga dari perbuatan-perbuatan hingga pagi hari. Ikhwanu fillah rahimakumullah, pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Amalan-amalan yang banyak kita lakukan, jangan kemudian kita putus dan jangan kita merasa cukup lalu kita berhenti untuk melakukan amal-amalan soleh. Amal-amalan yang kemudian kita lakukan sedikit, seharusnya kita menyesal. Kenapa hanya sedikit? Ada kalanya orang menyesal itu bagus. Ada kalanya orang menyesal itu menjadi pintu masuk keberkahan dalam hidup kita. Yang tadi saya sebutkan, menyesal karena kita sedikit melakukan amal-amal soleh. Menyesal karena kita terlalu sedikit melakukan sunnah-sunnah yang dicontohi oleh Rasulullah SAW. Menyesal karena kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang kemudian kita tidak istiqomah. Menyesal karena kita melewatkan salat duha dan kita tidak melaksanakan salat duha. Menyesal karena kita tidak bangun di subuh hari lalu melaksanakan kewajiban kita. Kewajiban-kewajiban itu harus kita sesali ketika kita tidak melaksanakan kewajiban itu. Jangan kita menganggap bahwa menyesal itu buruk, tapi kadangkala penyesalan itu baik bagi diri kita ketika kita melakukan amal-amal soleh, dan ketika kita melakukannya kita menyesal karena apa sedikit kita lakukan. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, amal-amalan yang selalu mengantarkan kita kepada kebaikan berupa amal-amalan yang kemudian bisa pahalanya terus mengalir kepada kita sampai kita telah meninggal dunia. Karena kenapa? Bekal-bekal itulah yang kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal-bekal itulah yang kita bawa untuk kemudian mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beribadah karena takut untuk kemudian neraka. Jangan kita beribadah karena kita ingin surganya Allah, tapi kita harus beribadah kepada Allah karena kita ingin ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kepada Allah, tingkatkan amal-amal soleh kita, dan kita harus beribadah bukan karena takut neraka dan ingin surga, tapi beribadah karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.